Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du, faqad qala rabbi fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Sehingga di Ramadan tahun ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita rindukan untuk dapat berjumpa dengannya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang menjadi bukti abadi pada zamannya, zaman setelahnya, hingga hari kebangkitan nanti. Ini merupakan kitab yang tidak ada habisnya. Keajaibannya dan manfaatnya tidak akan pernah berakhir. Kitab suci yang langsung dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan dan distorsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran, mukjizat teragung yang hanya diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi akan diberikan mukjizat khusus dan dia dijadikan tantangan untuk kaumnya. Mukjizat ini sebagian besar hanya spesifik untuk kaumnya. Seperti mukjizat tongkat Nabi Musa misalnya. Karena maraknya tukang sihir pada era Fir'aun, kemampuan mukjizat Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat yang mampu berubah menjadi ular sehingga memangsa sihir-sihir kecil lainnya. Kemampuan mukjizat Nabi Isa misalnya, mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan berbagai macam penyakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa itu banyak sekali dokter-dokter, banyak sekali pakar kesehatan yang hadir namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertebaran para pujangga dan penyihir, juga penyair di kalangan orang-orang Arab. Maka mukjizat itu pun diturunkan berupa Al-Quran yang sangat indah dari semua aspek bahasanya, sehingga orang-orang kafir Quraisy saat itu tak mampu untuk menyaingi keindahan bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tantang mereka, Fa'tu bi suratin min mithli. Coba datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Namun para pujangga, para penyair di masa itu tak sanggup menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Dan tak akan ada satu orang pun yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran itu hingga akhir zaman kelak. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, momen Ramadan ini menjadi pengingat bagi kita, terlebih di momen nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini, menjadi pengingat bagi kita semua betapa besar cintanya kita kepada Al-Quran, berapa besar kecintaan kita dengan Al-Quran, sudah berapa intensifkah interaksi kita dengan Al-Quran. Kita yang bisa menjawabnya dan kita yang bisa merubahnya. Al-Quran akan menjadi sahabat kita. Di saat orang lain meninggalkan kita, Al-Quran akan mendampingi kita.
Dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya di hari kiamat kelak. Bahkan tidak hanya itu, Al-Qur'an akan terus mendampingi sahabatnya sampai kapan? Sampai sahabatnya mendapatkan posisi terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra wartaqi. Di surganya Allah kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk naik ke liftnya surga. Masuk dan bacalah Al-Quran untuk menentukan di mana tingkat surgamu, di mana kamarmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kamarmu di surganya Allah kelak tergantung bacaan Al-Quran yang bisa kita lafazkan, yang bisa kita lantunkan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo di bulan Ramadan ini sama-sama kita saling mengingatkan, saling memotivasi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, masyarakat kita. Mari kita muliakan Al-Quran, mari kita berikan waktu khusus terhadap Al-Quran. Jika kita memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kita. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan hinakan sebagian yang lainnya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita dengan Al-Quran, dan kelak kita mendapatkan syafaatul Quran dan berkumpul kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.